Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Angga sebelumnya Pak. Saya dari Yogyakarta. Dari Yogyakarta. Cuman lantai 2 di Gunung Kidul. Iya. Aslinya saya. Ada lagi Mas. Ya. Kalau terkait dengan latar belakang puisi saya atau puisi saya di sini, judulnya adalah Tembang. Saya berangkat dari keresahan bahwa kekuasaan kita itu, hukum kita terlihat lemah ketika berhadapan dengan hal-hal yang berbau dengan kekuasaan atau orang-orang yang memiliki kekuasaan, dan itu teraplikasi dalam bentuk atau tragedi Sum Kuning. Ya, Sum Kuning yang pernah aktual itu, atau yang pernah meledak pada sekitar tanggal 18 September 70 dan 70-an. Nah, artinya Sum ini menjadi cerminan bahwa apa, ini hanya gambaran kecil bahwa hukum kita ini terlihat lemah. Seperti itu. Bagaimana Sum dalam ceritanya diperkosa oleh anak-anak dari pejabat sekaligus orang kaya di Yogyakarta, sehingga hukum menemui ketumpulannya dan Sum akhirnya harus dipaksa sampai dia diiming-imingi uang untuk menutup mulut. Begitu. Selain itu juga untuk menutupi siapa pelakunya, polisi malah cenderung menunjuk pada seorang pedagang bakso keliling untuk apa? Untuk memasukkan fakta seperti itu. Sum itu tadi seorang gadis dari Godean yang dia adalah seorang penjajah atau pedagang telur. Ya, selain itu saya juga mengangkat isu-isu yang kaitannya dengan adanya PKI. Tetapi saya lebih menyoroti di keberadaan PKI atau tragedi itu di Gunung Kidul sendiri. Karena di satu sisi ada fakta bahwa Gunung Kidul ternyata pernah menjadi pemilih yang banyak untuk Partai Komunis Indonesia. Nah, sehingga itu ada semacam orang-orang di Gunung Kidul itu ada beberapa yang menjadi korban fitnah. Artinya dia tidak bersinggungan secara langsung dengan PKI, tetapi ada semacam hukum sosial, hukuman terhadap si orang itu, dan sifatnya dikucilkan, itu ada di beberapa wilayah. Dan saya sering mendengar cerita-cerita dari orang-orang tua di sekitar desa saya seperti itu. Nah, itu artinya hal-hal semacam itu yang menjadi latar belakang dari puisi esai. Karena dengan tujuan puisi esai tadi untuk mendekatkan diri kepada masyarakat dan juga untuk memotret permasalahan, maka saya sepakat jika puisi esai ini menawarkan sesuatu yang baru. Tetapi juga karena saya itu latar belakangnya biasanya menulis puisi, dan puisi yang biasa, liris biasanya, jadi saya sedikit kesusahan sebenarnya untuk mengumpulkan ini, untuk menyesuaikan dengan gaya-gaya yang terdapat dalam puisi esai, semacam alur yang harus untuk diperhatikan, semacam itu. Semoga puisi esai dapat menduduki porsinya dan tempatnya di masyarakat. Itu saja. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.